Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Espaderosi, NIM C201914332. Baiklah, hari ini saya akan mereview nama tokoh ekonomi Indonesia dalam rangka memenuhi tugas bahasa Indonesia. Baiklah, selanjutnya di sini saya memilih mereview salah satu bapak ekonomi Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Biografi Bung Hatta dan jejak pemikiran ekonomi kerakyatan Dr. Landus Haji Muhammad Hatta, atau lebih kita kenal dengan nama Bung Hatta, adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator. Tidak hanya itu, ia juga merupakan tokoh ekonomi termasuk pelopor koperasi yang membuatnya dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Arti nama Bung Hatta dan masa kecilnya. Biografi Bung Hatta dan jejak pemikiran ekonomi kerakyatan. Bung Hatta lahir di Fort de Kock, Hindia Belanda pada tanggal 12 Agustus 1902. Ia adalah anak dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Tahukah kamu kalau Bung Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar? Attar dalam bahasa Arab memiliki arti harum. Ia mengenyam di sekolah swasta dan sempat berpindah-pindah. Ia juga sempat belajar agama dari seorang ulama, pelopor pembaharuan Islam dari Minangkabau. Pada awal abad ke-20, Muhammad Jamil Jambek serta Abdullah Ahmad dan beberapa ulama. Awal minat terhadap ekonomi, pelatihan Hatta terhadap ekonomi tidak lepas dari sosok ibunya yang berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Di Padang, ia mengenal pedagang-pedagang masuk anggota serikat, usaha dan aktif dalam Jong Sumaterland sebagai bendahara. Pada masa remajanya, Hatta pergi dari Minang dan melanjutkan studi ke Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School Batavia sejak 1919 hingga 1921. Di sana ia menjabat sebagai bendahara di Jakarta. Meski berada di Jakarta, keseriusan dalam bidang ekonomi yang semakin didalami Hatta melanjutkan perjalanan ekonominya dengan masuk Nederland Handelshogeschool School Rotterdam, Belanda pada 1921 sampai 1932. Di sana ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia. Ia kemudian lulus dalam ujian ekonomi perdagangan pada 1993 di Perhimpunan Indonesia. Hatta menjadi bendahara pada 1922 dan menjadi ketua pada 1925. Setahun berselang, pidatonya membuat ia semakin dikenal sebagai pemikir. Pidatonya kala itu berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Pada pidato berbicara soal struktur ekonomi dunia berdasarkan landasan kebijakan non kooperatif. Pada masa ini juga Hatta memperdalam ilmunya tentang ekonomi koperasi. Ia bahkan sampai mengunjungi Denmark untuk belajar soal koperasi. Ekonomi kerakyatan dan gelar Bapak Koperasi Indonesia, Hatta aktif menulis berbagai artikel tentang politik dan ekonomi. Bahkan saat ia dipenjara oleh Belanda di Glodok, Hatta menghabiskan waktunya dengan menulis buku berjudul Krisis Ekonomi dan Kapitalisme setelah menjabat sebagai wakil presiden pertama Indonesia. Hatta tetap aktif dengan pemikiran ekonomi kerakyatannya. Yang terkenal adalah ketika ia berpidato pada 12 Juli 1951 dalam memperingati Hari Koperasi di Indonesia. Selang 5 hari 2 tahun kemudian, dia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi di Bandung. Pemikirannya tentang koperasi tertuang dalam buku berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun 1971.